Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah kuis interaktif menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash. Di sini kita bisa memulai permainan dan di mana di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan dan 4 jawaban yang selalu diacak. Jadi ketika kita menjawab jawaban benar atau salah, maka di situ akan memunculkan pop-up jawaban benar maupun jawaban salah. Kemudian pertanyaan ini database-nya juga selalu diacak sedemikian rupa sehingga tidak akan mengalami pengulangan dalam satu sesi kuis. Nah, di sana juga ada timer yang akan bergerak seiring waktu, yang apabila kita tidak menyelesaikan waktunya, maka akan muncul pesan bahwa waktu untuk menjawab soal habis dan akan berlanjut di soal berikutnya. Nah, kuis ini bisa kita atur sedemikian rupa jumlah dari soal maupun jumlah dari waktu, dan kemudian pada akhir dari kuis ini maka akan menampilkan skor dan kita bisa mengulang kembali ke halaman awal. Nah, ikuti terus tutorialnya di channel wanda.org. Untuk memulai membuat kuis dengan menggunakan Adobe Animate atau menggunakan Adobe Flash, di sini saya membuat file bertipe ActionScript 3.0. Ukuran yang saya gunakan adalah 800 x 480 pixel atau rasio 2:1, di mana rasio tersebut cocok untuk aplikasi Android, mobile phone berbasis Android. Nah, kemudian di sini saya memiliki dua buah layer. Layer yang pertama adalah layer kode dan layer berikutnya adalah layer objek. Nah, khusus layer objek saya letakkan di bawah layer kode, di mana layer objek ini nantinya akan saya gunakan untuk menampilkan objek-objek visual. Sementara untuk layer kode khusus digunakan untuk meletakkan kode. Pada layer kode frame 1, saya menambahkan action sebagai berikut. Pertama-tama saya tambahkan var soal maksimal, tipenya adalah int, sejumlah 10. Ini digunakan untuk mengatur jumlah soal pada kuis. Setelah soal itu muncul 10, maka kuis akan berakhir. Selanjutnya di sini saya juga mengatur waktu maksimal, yaitu 10 detik. Sementara untuk soal, nah soal di sini tipenya adalah array. Nah, sedikit tentang array. Array adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan struktur data yang jumlahnya relatif banyak. Berbeda dengan int yang di atas hanya satu data, yaitu 10, seperti itu. Sedangkan array kita bisa menyimpan data bermacam-macam. Sebagai contoh, di sini saya akan menuliskan satu buah array. Misalkan saya beri sebuah pertanyaan. Sebagai contoh, siapakah penemu mesin uap? Nah, ini adalah variabel bertipe string, satu buah string atau satu buah struktur variabel bertipe string. Kemudian saya lanjutkan di sini adalah variabel string lainnya. Di sini saya kasih misalkan James Watt untuk jawaban. Kemudian saya tulis mungkin yang berikutnya adalah Graham Bell. Kemudian Edison. Dan selanjutnya adalah misalkan Nikola Tesla. Nah, Anda perhatikan di dalam satu buah soal ini kita memiliki struktur di mana di dalam array tersebut terdapat beberapa variabel string, yaitu di sini siapakah penemu mesin uap, yang mana ini adalah pertanyaan pertama. Kemudian di sini adalah James Watt, jawaban, di mana ini adalah jawaban yang benar. Kemudian ada Graham Bell, Edison, dan Nikola Tesla. Ini adalah alternatif jawaban kalau kuisnya bertipe multiple choice. Nah, bagaimana mengakses sebuah array? Cara yang paling mudah untuk mempelajari sebuah array adalah dengan mengetikkan trace. Kalau kita tulis trace soal, kemudian kita jalankan, maka kita akan mendapatkan seluruh teks yang ada di situ, mulai dari pertanyaan sekaligus 4 jawabannya. Namun, apabila kita tambahkan sebuah penyusun array ya seperti ini, menggunakan kurung siku, misalkan di sini adalah soal,
terus kemudian data array nomor 0, kemudian kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hanya khusus pertanyaan yang pertama. Sebagai catatan, Anda harus mengingat bahwa di dalam pemrograman seluruhnya diawali dengan angka 0, sehingga data nomor 0 adalah data pertanyaan, kemudian data nomor 1 adalah jawaban pertama, data nomor 2, dan seterusnya sampai data nomor 3. Nah, apabila soal tersebut jumlahnya banyak, maka kita akan menambahkan array di dalam array. Jadi di sini kita tambahkan kurung siku seperti ini, kemudian kita letakkan koma di belakangnya, kita enter, kemudian kita akan menuliskan soal berikutnya. Sebagai contoh, di sini saya menuliskan soal kedua. Sebagai contoh, saya menuliskan pertanyaan, gedung tertinggi di dunia adalah. Nah, di sini saya jawab misalkan Burj Al Khalifa, ini jawaban benarnya. Kemudian saya tambahkan Petronas Tower. Kemudian di sini saya tambahkan Burj Dubai. Dan kemudian saya tambahkan satu jawaban alternatif lainnya, misalkan Taipei Tower. Kemudian kurung kurawal untuk kurung siku untuk menutup array yang kedua. Kemudian kita kasih kurung lagi, yaitu untuk array totalnya ini, array soalnya. Nah, kita lihat sekarang kalau kita tuliskan trace soal, maka kita akan mendapatkan seluruh jawaban tersebut, seluruh soal dan seluruh jawaban. Namun apabila kita mendapatkan trace soal 0, maka kita akan mendapatkan variabel array di data nomor 0 ya. Kemudian kalau kita tambahkan 0 kemudian 0 lagi, maka kita akan mendapatkan soal. Nah, dengan cara ini kita bisa menambahkan begitu banyak soal sehingga kita nanti bisa mendapatkan alternatif soal dan jawaban yang mana ketika kita acak nantinya, kita akan dengan mudah mengatur soal yang akan muncul di dalam kuis. Pada contoh di layar Anda, saat ini saya menuliskan begitu banyak soal ya. Jadi di sini ada beberapa soal, di mana struktur soal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah pertanyaan, terus kemudian data berikutnya adalah jawaban yang benar, data berikutnya adalah jawaban-jawaban alternatif, yang mana jawaban tersebut adalah jawaban mengecoh di dalam kuis bertipe multiple choice. Nah, kemudian di sini saya tambahkan berbagai macam alternatif soal yang jumlahnya semakin banyak, maka kuis itu akan semakin lebih sulit untuk diingat-ingat jawabannya ya, karena nanti jawaban juga akan diacak. Nah, yang paling penting di sini adalah Anda perhatikan bahwa soal array ini diawali dengan 2 kurung siku, sehingga pada akhir dari array harus ada 2 tutup kurung siku. Nah, apabila Anda sudah menuliskan soal seperti ini, Anda cukup tekan Ctrl Enter, dan apabila tidak ada error di sana, tidak ada pesan di compiler error, maka tidak akan ada masalah di situ. Atau untuk memastikan, Anda juga bisa menulis trace seperti ini, jumlah soal sama dengan, kemudian Anda tuliskan di sini soal titik length. Nah, di sini Anda akan mengetahui berapa jumlah soal yang sudah Anda masukkan ke dalam aplikasi kuis ini nantinya. Nah, di sini saya lihat kita bisa melihat bersama-sama bahwa jumlah soalnya adalah 15, berarti akan ada 15 data soal dalam format array yang sudah diinputkan ke dalam kode di frame 1. Setelah selesai dengan pengaturan soal, saya akan membuat halaman pembuka untuk aplikasi kuis, di mana di sini saya klik kanan, frame 2 layer object, kemudian saya tambahkan keyframe. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan beberapa aset visual, di antaranya adalah background, kemudian ada beberapa set tombol, dan beberapa set gambar lainnya, yang mana Anda bisa membuat dengan menggunakan aplikasi seperti Photoshop, Adobe Illustrator, atau aplikasi grafis sejenisnya dan simpan dalam format
PNG atau format yang mendukung background transparan. Nah, di sini saya akan mengimpor terlebih dahulu sebuah background untuk halaman judul dari kuis kita, yaitu saya menggunakan file, import, kemudian import to stage, dan di sini saya memilih background untuk kuis, di mana di sini ada background untuk kuis. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga akan mengimport sebuah gambar untuk judulnya, yaitu di sini saya cari judul. Nah, di sini ada ikon kuis, saya sebut sebagai awan kuis. Nah, di awal kuis ini halaman judul saya bisa mengatur posisinya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah tombol play, di mana saya juga mengimport tombol tersebut. Saya memiliki tombol untuk play, ini ada satu set, di mana satu set ini akan saya import ketiganya. Kemudian saya open. Nah, selanjutnya saya bisa menghapus dari layar dan membuka library. Kemudian di sini saya pilih yang up terlebih dahulu, saya drag ke layar. Kemudian di sini saya akan convert menjadi button. Jadi saya klik kanan, kemudian saya pilih convert to symbol. Di sini saya akan memilih button, kemudian saya memberikan nama tombol play. Saya double klik untuk mengeditnya. Nah, Anda perhatikan sebuah tombol selalu memiliki 4 buah layer, yaitu up, 4 buah frame, yaitu up, over, down, dan hit. Up adalah kondisi ketika tombol itu tidak diapa-apakan atau dalam kondisi normal. Kemudian over itu adalah ketika mouse melintas di atasnya. Ini tidak disupport di aplikasi mobile ya, karena di mobile hanya bisa ditekan saja. Kemudian ada down ketika ditekan, dan hit adalah area atau sensor dari tombol tersebut. Nah, di menu over ini saya tambahkan keyframe. Kemudian saya klik kanan dan saya pilih swipe bitmap. Untuk tombol ini saya pilih gambar yang warna hijau. Kemudian di down saya klik kanan lagi, saya kemudian insert keyframe dan saya swap bitmap. Saya pilih menjadi yang berwarna merah seperti ini, sehingga saya memiliki up warna biru, over warna hijau, dan down warna merah. Sementara kalau hit ini bisa Anda tambahkan, bisa tidak. Dan dalam kasus seperti ini kita tidak perlu menambahkan karena hit sensornya akan mengikuti frame sebelumnya, yaitu frame down. Nah, kemudian saya kembali ke scene 1. Kemudian saya akan klik layer kode di frame 2 dan saya tambahkan keyframe. Kemudian saya akan menambahkan kode sederhana, yaitu untuk menghentikan frame, yaitu kode stop. Nah, pada sampai tahapan ini jika dijalankan, kita akan memiliki sebuah aplikasi yang bisa menampilkan halaman judul berikut dengan satu buah tombol yang bisa ditekan, namun belum bisa beranjak ke halaman yang lain. Tombol play ini nantinya apabila ditekan akan mengantarkan kita ke halaman kuis, yaitu berada di frame 3. Oleh karena itu di layer object, kemudian frame 3, saya tambahkan blank keyframe. Kemudian di sini nantinya saya akan menambahkan halaman untuk menampilkan soal dan jawaban. Untuk sementara di sini saya akan menambahkan sebuah background dengan mengimport, import to stage, dan saya akan menambahkan background yang berwarna orange seperti ini, hanya untuk membedakan antara halaman cover atau halaman judul dengan halaman kuis itu sendiri. Nah, kemudian untuk menjadikan tombol ini aktif, syarat pertama yaitu tombol ini harus memiliki instance name. Jadi di sini saya akan memberikan instance name, misalkan di sini adalah tombol play. Nah, Anda perhatikan cara menulis instance name, di situ tidak boleh ada spasi. Dan teks saya tulis dengan tipe camel case ya, di mana play-nya, huruf P-nya huruf besar. Terus kemudian saya tambahkan kode agar bisa tombol ini ketika diklik pindah ke frame 3. Nah, kodenya cukup sederhana. Anda klik layer kode frame 2, kemudian di bawah stop kita tambahkan kode yaitu tombol play, ditambahkan listener yaitu add event listener. Anda perhatikan huruf event, huruf E-nya adalah besar dan listener L-nya juga besar. Kemudian di sini mouse event dot click, yaitu ketika diklik, kemudian apa yang terjadi ketika diklik yaitu start quiz.
Nah, maka di sini kita membutuhkan sebuah fungsi start quiz. Jadi di sini saya tuliskan function start quiz. E adalah mouse event void, dan apa yang terjadi ketika tombol play diklik yaitu go to, pergi, down, and stop, dan berhenti di frame 3. Jadi ketika tombol play ditekan, start quiz dijalankan, di mana start quiz tersebut adalah fungsi di mana ketika tombol play diklik, maka pergi dan berhenti ke frame 3. Jadi ketika tombol nanti ini diklik, frame akan berpindah ke frame quiz. Jika ini kita jalankan, maka apabila tombol ini kita klik, dia akan pergi ke frame khusus untuk menampilkan soal dan jawaban nantinya. Tahapan berikutnya adalah membuat aset visual untuk menampilkan soal maupun jawaban. Nah, tahapan ini agak panjang. Yang pertama-tama kita membutuhkan sebuah teks untuk menampilkan soal. Pastikan di sini teksnya adalah dynamic text. Kemudian Anda bisa membuat sebuah area untuk menampilkan teks. Sebagai contoh, di sini kita bisa menuliskan sampel dulu. Misalkan di sini adalah contoh soal. Nah, dengan cara ini Anda bisa mengetahui apakah ukuran dari teks tersebut sudah pas atau belum. Apabila belum, Anda bisa menaikkan atau mengecilkan ukuran. Kemudian Anda juga pastikan untuk mematikan opsi selectable di sini. Kemudian Anda juga bisa melakukan beberapa pengaturan, apakah rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah karena ini adalah dynamic text, Anda membutuhkan opsi embed, di mana embed ini adalah menyertakan file font atau file huruf, sehingga bisa dibuka di berbagai macam perangkat meskipun perangkat tersebut tidak memiliki set huruf. Nah, kemudian setelah embed ditekan, Anda tekan all untuk mengembed semua huruf dan Anda tekan OK. Nah, maka kita sudah memiliki satu buah dynamic text. Nah, agar dynamic text ini bisa diakses dengan kode, maka kita tambahkan instance name di sini yaitu soal txt. Nah, penambahan objek sekaligus penambahan instance name itu adalah sebuah syarat wajib dalam sebuah proses pengembangan aplikasi sehingga objek tersebut bisa diakses dengan menggunakan kode. Berikutnya, untuk menampilkan jawaban, saya juga akan menambahkan sebuah dynamic text ya di sini. Misalkan di sini saya tulis jawaban soal. Nah, Anda perhatikan di sini khusus untuk jawaban ini, saya akan mengecilkan sedikit ukuran fontnya. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah dynamic text ini, saya tambahkan sebuah instance name yaitu jawaban txt tanpa spasi. Kemudian karena kita akan memiliki 4 buah jawaban, maka kita akan mengkonvert jawaban ini menjadi sebuah movie clip. Jadi di sini saya akan menambahkan mengkonvert tulisan tadi ya, tulisan dynamic text jawaban txt tadi menjadi sebuah movie clip. Tipenya adalah movie clip dan di sini saya kasih nama jawaban MC. Nah, di jawaban MC ini saya double klik terlebih dahulu. Kemudian saya akan menambahkan sebuah background. Nah, di sini ada dua background, yaitu background berwarna biru dan background berwarna hijau. Maksud dari background ini nantinya adalah kuis akan menunjukkan jawaban yang benar ketika soal sudah selesai dijawab gitu ya. Jadi ketika misalkan ada pemain yang menjawab salah, maka kuis akan menunjukkan jawaban yang benar. Dari sini nanti media edukatif itu akan menjadi lebih bermanfaat karena pemain akan mengetahui sebenarnya jawaban mana sih yang benar dan secara otomatis otak pemain akan mengingat jawaban tersebut sehingga di percobaan berikutnya pemain akan lebih mengingat jawabannya dan bisa memilih jawaban yang benar. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menambahkan sebuah frame. Saya insert frame. Jadi saya memiliki dua frame seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah layer di bawahnya, layer 2 di bawahnya, dan di sini saya akan mengimport sebuah grafis gitu ya untuk background dari jawaban. Di sini saya klik import to stage, dan saya memilih sebuah background untuk jawaban tersebut. Nah, di sini saya memiliki panel biru dan panel hijau. Saya pilih panel biru terlebih dahulu. Saya atur posisinya.
Nah, Anda bisa melihat di sini posisi panel ini. Anda juga bisa menyesuaikan ukurannya, bisa diperkecil hurufnya, kemudian ukuran posisi hurufnya juga bisa diatur sedemikian rupa supaya Anda mendapatkan posisi yang tepat dan tampilan yang pas. Nah, sementara di layer 2, frame 2, saya tambahkan insert keyframe dan saya import ke library, yaitu panel yang berwarna hijau. Nah, maka di sini gambar yang kedua ini saya tinggal klik kanan, kemudian saya swipe bitmap dan saya pilih panel hijau. Sehingga di sini saya memiliki sebuah jawaban dengan dua background, yaitu background berwarna biru untuk frame 1 dan background berwarna hijau untuk frame yang kedua. Nah, setelah itu saya kembali ke scene 1, saya tekan scene 1. Di sini saya memiliki 4 buah jawaban, jadi ini saya copy, kemudian saya paste in place. Nah, saya atur jawabannya. Saya copy paste sebanyak 3 kali sehingga saya memiliki 4 buah jawaban seperti ini. Lalu saya akan menambahkan instance name pada masing-masing, yaitu jawab 1, yang di sini adalah jawab 2, yang di sini adalah jawab 3, dan yang terakhir adalah jawab 4. Maka saya memiliki nanti alternatif 4 jawaban yang sesuai dengan array soal tadi, yaitu ada 4 alternatif jawaban dan ada 1 jawaban yang benar. Berikutnya, saya juga membutuhkan sebuah timer, yaitu sebuah indikator waktu yang menunjukkan waktu untuk menjawab kuis. Di awal tutorial tadi kita set waktu maksimal adalah 10 detik. Nah, untuk menunjukkan waktu ini kita akan membutuhkan sebuah movie clip yang menunjukkan bahwa waktu itu dalam sebuah indikator bar atau indikator dalam format grafis kotak seperti itu ya. Nah, caranya saya akan mengimport sebuah background terlebih dahulu. Di sini saya punya background timer. Saya open, saya letakkan di pojok kiri atas di sini ya, karena timer biasanya ada di pojok kiri atas. Ini sesuai dengan iFlow. iFlow manusia adalah dari membentuk huruf Z ya, dari atas, kemudian seperti huruf Z, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, setelah itu saya akan convert menjadi simbol di sini. Namanya adalah timer MC untuk movie clip. Nah, kemudian di sini saya akan double klik sebuah movie clip tadi, timer MC tadi. Nah, kemudian saya akan menambahkan sebuah indikator di posisi ini, akan ada warna hijau nantinya. Jadi di sini akan saya lock terlebih dahulu karena background ini agar tidak terganggu. Kemudian saya membuat sebuah layer baru dan saya membuat sebuah kotak berwarna hijau di sini. Nah, seperti itu ukurannya. Nah, di sini outline-nya saya hapus. Anda juga bisa membuat variasi-variasi seperti warna yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi warnanya agak terang sedikit di atasnya seperti ini. Nah, setelah kotak itu jadi, Anda seleksi semua kotak tersebut. Anda klik kanan dan Anda convert menjadi simbol. Tipenya adalah movie clip. Di sini Anda kasih nama bar MC. Nah, bar di sini biasanya kotak ya, disebut kotak atau bar. Nah, yang paling penting di sini adalah titik registrasinya. Titik registrasinya harus di tengah dan di sebelah kiri. Nah, kenapa demikian? Kalau ini saya oke, kemudian saya transform misalnya. Nah, titik registrasi itu nantinya ada di pojok kiri seperti ini, sehingga nanti dia posisinya bisa bergerak seperti ini ya, sehingga ketika waktu itu akan habis dia berkurang terus indikatornya. Nah, sementara apabila titik pusat itu di tengah, nah nanti indikatornya habisnya seperti ini. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang pengembang pemula, bahwa titik registrasinya tadi sudah di-set di pojok kiri tengah. Nah, kemudian agar si bar MC ini terdeteksi dengan kode, kita juga tambahkan instance name yaitu bar MC. Nah, maka kita nanti bisa mengatur skala X dari bar MC ini untuk menunjukkan indikator waktu. Saya kembali ke scene 1 dan di sini saya akan menambahkan instance name pada timer ini.
Saya beri nama timer MC. Nah, dengan demikian saya memiliki beberapa aset visual yang kalau kita review, kita memiliki timer MC, di dalamnya terdapat bar MC, kemudian kita memiliki soal TXT untuk soal dynamic text, kemudian kita memiliki 4 buah movie clip, jawab 1, jawab 2, jawab 3, dan jawab 4, di mana di dalamnya terdapat sebuah teks dinamik dengan instance name jawaban TXT. Nah, jika satu perangkat aset visual ini sudah siap, maka kita siap ke tahapan berikutnya, yaitu menambahkan kode. Sebelum menambahkan kode, ada satu yang terlewat tadi, yaitu menunjukkan hasil, di mana ketika pemain itu memilih jawaban yang benar, maka akan ada indikator bahwa jawabannya benar. Jika memilih jawaban salah, juga muncul jawaban salah, atau mungkin waktunya habis, atau soalnya yang habis. Nah, indikator ini akan muncul dalam format pop-up, sehingga akan kita tambahkan melalui penambahan kode, menggunakan kode yang disebut sebagai add child nantinya. Nah, untuk itu saya akan membuat sebuah movie clip dengan cara mengimport terlebih dahulu ke stage sebuah background, di mana di situ ada background status. Di sini saya import. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan hasil yang dihasilkan oleh pemain, entah itu salah, benar, atau waktu habis, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mengconvert menjadi simbol, di mana tipenya adalah namanya adalah hasil MC, kemudian tipenya adalah movie clip, titik pusatnya adalah di tengah. Nah, Anda harus memperhatikan secara spesifik titik registrasi ini ya. Nah, khusus untuk ini, karena ini nanti adalah pop-up yang akan muncul dari library menuju ke layar. Nah, ini maka saya akan mengklik panel advance, kemudian saya centang opsi export for action script. Nah, sehingga di situ nanti akan muncul kelas hasil MC. Di sini saya oke. Nanti jika kasus Anda ada muncul pesan tentang kelas, Anda cukup tekan tombol oke saja. Nah, sekarang saya memiliki hasil MC ini, saya bisa menghapusnya dari layar. Kemudian Anda buka library dengan memilih menu window library. Nah, di situ nanti akan muncul sebuah movie clip hasil MC, dan di situ ada linkage. Berbeda dengan objek lain, tidak ada linkage-nya. Nah, sementara untuk hasil MC ada linkage-nya. Nah, linkage ini fungsinya hampir sama dengan instance name, di mana kita bisa mengakses apa-apa saja, objek-objek apa saja yang ada di library menuju ke layar itu melalui linkage. Nah, ini kita double klik si hasil MC ini untuk mengeditnya, dan di sini saya akan menambahkan beberapa indikator. Nah, saya akan menambahkan frame terlebih dahulu. Saya klik kanan frame 4 layer 1, saya tambahkan insert frame, kemudian saya lock dan saya membuat sebuah layer baru di atasnya. Nah, saya klik frame 1, di sini saya akan membuat pesan bahwa ini jawabannya benar. Ketika jawabannya benar, biasanya warnanya hijau. Jadi di sini saya akan membuat warna hijau yang sedikit lembut biar tidak terlalu sakit di mata. Anda perhatikan di situ ada rounded. Saya juga akan membuat rounded rectangle. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah rounded rectangle seperti ini. Saya hapus bagian outline-nya. Kemudian saya menambahkan sebuah icon melalui import to stage, yaitu ikon smile seperti ini. Kemudian saya open. Nah, saya letakkan di sini. Kemudian saya juga akan menambahkan static text. Nah, Anda perhatikan static ya, teksnya tidak berubah. Di sini saya tulis jawaban benar. Nah, warnanya saya atur sedemikian rupa supaya tidak salah. Jadi di sini warnanya saya atur supaya terbaca dengan baik. Nah, saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya saya akan membuat halaman untuk jawaban yang salah. Saya klik frame 2, layer 2, saya klik kanan, saya tambahkan insert keyframe. Di sini saya hapus si ikon senang ini,
warnanya juga saya ubah jadi warna merah. Kalau warna salah itu biasanya warnanya merah. Teksnya saya ubah juga jadi warna merah tua supaya bisa dibaca dengan mudah oleh pemain seperti itu. Dan saya tambahkan juga sebuah ikon di mana ketika salah menggunakan ikon set seperti ini. Sementara untuk yang frame 3, ini saya tambahkan insert keyframe juga. Di sini saya akan menambahkan ikon ketika waktunya telah habis. Jadi di sini juga ada ikon waktu. Nah, kemudian di sini saya tambahkan waktu habis. Ini terjadi ketika pemain nanti kehabisan 10 detik untuk menjawabnya. Nah, kemudian yang terakhir di frame 4 saya tambahkan keyframe, dan di sini adalah ketika soal sudah habis. Jadi ketika soal habis saya tambahkan ikon seperti ini. Kemudian saya tulis soal habis. Nah, saya memiliki sebuah movie clip hasil MC dengan 4 frame di dalamnya, yaitu jawaban benar, jawaban salah, waktu habis, dan soal habis. Nah, dengan cara ini saya kembali ke scene 1, kemudian saya akan menambahkan kode agar kuis ini bisa aktif. Untuk menambahkan kode agar kuis ini bekerja, kita klik frame 3 layar kode, kemudian klik kanan dan pilih insert keyframe. Nah, di sini kita membutuhkan kode yang sebenarnya relatif panjang dan akan sulit dijelaskan melalui video tutorial. Oleh karena itu, kode sudah saya siapkan di situs saya www.wanda.org/kode, dan Anda bisa mencari beberapa kode di sana, dan untuk kuis interaktif ini kodenya berada di bagian agak atas. Nah, Anda klik kanan link tersebut, kemudian Anda pilih Save Link As. Nah, Anda letakkan di folder tempat Anda bekerja, di mana punya saya di Flash Project Quiz, kemudian saya save, dan karena saya sudah mengunduh sebelumnya, nah, maka saya replace. Nah, di quiz AS ini setelah sudah di-download, Anda juga perlu menyimpan file ini, file project Anda, ke folder yang sama tempat Anda menyimpan kode yang barusan Anda download tadi. Jadi di sini saya milih menu file, kemudian saya pilih menu save, dan di sini saya pilih, misalkan di sini saya tulis tutorial quiz. Nah, selanjutnya untuk mengaktifasi kuis, kita klik frame 3 layer kode, kemudian kita buka panel action, dan kita tambahkan kode untuk membuka file yang barusan kita download tadi, yaitu include. Kemudian kita ketikkan di sini wquiz.as. Ini adalah nama dari file yang barusan kita download tadi. Nah, kemudian di sini kita juga perlu melakukan pengaturan. Nah, setelah selesai ini nanti kita akan lari kemana. Misalkan di sini saya tulis halaman skor itu sama dengan 5. Jadi nanti setelah kuis ini berakhir, maka dia akan dikirim ke frame 5. Kemudian untuk mengaktifasi kuis, kita tinggal tulis stop kuis seperti ini. Nah, Anda simpan dan Anda jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, apabila tidak ada kesalahan, maka tidak akan ada compiler error di sana. Kemudian ketika kita klik, nah di sini sudah aktif. Anda perhatikan di situ timer juga aktif. Kalaupun kita jawaban salah atau jawaban benar, maka pop-up juga akan muncul. Nah, Anda coba perhatikan di sini ada teks yang terpotong untuk di dynamic text. Berarti ada dynamic text yang salah nih. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk melakukan revisi pada teks tersebut. Jadi di sini soal ini apabila teksnya panjang, nah ini tidak bisa turun seperti ini. Tapi teksnya itu tadi ada terpotong ya. Nah, hal ini dikarenakan teks dynamics ini sifatnya masih single line. Anda perhatikan di situ. Oleh karena itu ini kita jadikan multi line. Maka ketika kita jalankan lagi, nanti secara otomatis apabila ada soal yang teksnya panjang, dia akan membentuk baris-baris berikutnya. Nah, ini kita bisa menguji
coba beberapa soal, kita bisa mengetahui ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Dan nanti kita bisa menambahkan skor di halaman akhir nantinya. Nah, kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita akan menambahkan halaman skor. Nah, sebagai catatan di sini halaman skor adalah halaman 5, maka di sini saya klik frame 5, layer object, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil dari kuis yang sudah kita jawab di frame 3 tadi. Untuk menambahkan halaman skor di frame 5, layer object, saya tambahkan background untuk mempermanis tampilan. Kemudian di situ saya juga akan menambahkan halaman judul. Saya atur sedemikian rupa ukurannya supaya tidak terlalu besar. Saya juga akan menambahkan background untuk skornya sehingga tampilannya lebih baik. Dan untuk menampilkan skor, saya akan membuat sebuah dynamic text. Terus kemudian di sini saya uji coba dulu angkanya. Saya atur ukurannya sedemikian rupa supaya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Saya juga bisa memilih warna. Dan kemudian variabelnya di sini adalah instance name dari dynamic text tersebut adalah nilai txt. Nah, di sini saya juga bisa menambahkan sebuah teks statik untuk mempermanis tampilan. Di sini saya tuliskan nilai Anda. Saya beri warna yang sedikit berbeda dengan ukuran yang juga sedikit berbeda, lebih kecil. Nah, setelah aset visual jadi seperti ini, kita bisa nambahkan kode. Saya klik frame 5, kemudian layer kode, dan saya tambahkan keyframe. Dan kode untuk menampilkan skor di sana adalah nilai txt.text sama dengan string nilai. Nah, dengan cara ini nanti variabel nilai akan muncul di sini. Nah, untuk mencobanya kita tekan Ctrl Enter, kemudian kita jalankan. Nah, nantinya kita juga bisa menambahkan suara, beberapa suara untuk menambah daya tarik dari aplikasi ini ya. Nah, namun demikian dalam proses pembuatannya Anda harus mencoba berbagai macam cara atau berkali-kali mencoba itu untuk melihat bahwa apakah jawaban itu sudah benar, apakah jawaban itu pengacaannya sudah baik, apakah teksnya sudah bisa ditampilkan dengan baik dan seterusnya, sehingga pada akhirnya nanti aplikasi yang Anda hasilkan itu adalah aplikasi yang benar-benar siap untuk digunakan oleh pengguna ya, terlebih lagi karena ini aplikasi kuis dan kuis ini adalah merupakan media edukasi, maka sebisa mungkin kita pastikan soal-soalnya itu memang soal-soal yang benar-benar bermutu dan memang benar-benar bisa membawa manfaat bagi penggunanya. Nah, Anda perhatikan di sini kita sudah memiliki nilai Anda adalah 60, maka tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir kita bisa menambahkan satu buah tombol cantik di sini untuk mengulangi atau merestart aplikasi ini. Nah, untuk melakukannya kita tinggal tambahkan sebuah tombol restart dengan cara membuat tombol dari aset visual yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menambahkan tombol restart, di sini saya import sebuah gambar. Di sana saya sudah memiliki satu set tombol restart. Saya import ketiganya. Kemudian saya hapus terlebih dahulu dari layar dan di sini saya akan mendrag untuk yang tombol retry untuk over. Kemudian saya letakkan di tengah. Dan di sini saya klik kanan, kemudian saya convert menjadi simbol. Tipenya adalah button.
Dan di sini saya tulis tombol ulang. Saya double klik untuk mengeditnya. Di menu over saya tambahkan keyframe, kemudian saya swap bitmap dan saya pilih untuk yang warna hijau. Dan di frame down saya tambahkan insert keyframe dan saya swap bitmap untuk yang warna merah. Nah, setelah aset visual sudah jadi, saya tambahkan instance name. Di sini instance name-nya adalah restart btn. Dan untuk kode restart button agar bekerja, saya klik frame 5 layer kode, kemudian saya tambahkan kode di bawahnya, yaitu restart button restart btn.add event listener mouse event .click. Kemudian di sini saya tulis ulangi. Nah, untuk function ulangi sendiri sebenarnya cukup mudah. Kita akan pergi go to and stop frame 2, di mana frame 2 adalah frame tempat halaman judul itu. Nah, setelah jadi seperti ini, Anda simpan, kemudian Anda jalankan. Kita play, kemudian Anda coba jawab secepat mungkin gitu ya, sebisa mungkin. Nah, soal ini semakin banyak soal yang Anda buat di database soal di frame 1, maka bagian pengacaan dari soal itu akan menjadi semakin baik, sehingga nantinya soal ini tidak akan terjadi pengulangan yang terlalu sering. Di sini soal juga tidak mungkin berulang gitu ya. Selama 10 soal itu nanti pasti akan berbeda-beda, karena kita di sini punya 15 alternatif soal, berarti 5 soal tidak akan ditampilkan, tapi 10 soal itu pasti akan berbeda-beda dan tidak akan pernah mengulang. Bahkan jawabannya pun juga akan bervariasi posisinya. Jadi tidak selalu di A, tidak selalu di B, tapi ada di posisi-posisi yang selalu berbeda. Nah, ketika sudah muncul halaman akhir, sudah ada nilai di sana, kita bisa klik tombol restart dan aplikasi akan dimulai lagi di halaman judul, sehingga kita bisa memulai lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, tutorial ini bisa nantinya kita kembangkan lebih lanjut lagi. Sebagai contoh, apabila Anda ingin membuat aplikasi ini menjadi kuis CBT dengan high score, Anda bisa menuju ke website saya di wanda.org, Anda ke menu blog. Di sana juga sudah ada beberapa alternatif di situ ya, ada kuis esai, terus kemudian ada kuis interaktif, ada kuis dengan menggunakan gambar, dan apabila Anda cari, Anda juga bisa membuat kuis CBT di mana hasil akhirnya bisa disimpan menjadi high score di server internet ya, sehingga nanti Anda akan memiliki data jawaban itu, nama pemainnya nanti akan muncul di sana berikut dengan nilai-nilainya. Nah, seperti itu tutorial yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi Anda dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari wanda.org.